Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan yang bahagia dan sehat walafiat, baik secara mental maupun fisik. Perkenalkan, nama saya Mustika Alisa Pertiwi. Saya dari SMA Negeri 1 Telaga Sari, Karawang, Jawa Barat. Sekarang saya duduk di bangku kelas 10. Di zaman sekarang ini, hampir segala hal dilakukan secara online. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Dan kasus COVID-19 di Indonesia yang tak kunjung berkurang. Sangat tidak memungkinkan untuk kita melakukan segalanya seperti biasanya. Dan memang online mempermudah kita dalam berbagai hal seperti bekerja, berbelanja, berbisnis, membeli makanan dan minuman. Dan kita pun mau tidak mau sebagai pelajar terkena dampak dari pandemi ini, yaitu harus melakukan pembelajaran secara online, atau dalam bahasa Indonesianya kita menyebutnya secara daring. Belajar secara daring merupakan satu-satunya solusi di masa pandemi seperti saat ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan bila sekolah tetap dibuka seperti biasanya akan menambah klaster baru untuk kasus positif COVID-19. Tentu kita tidak mau kan? Memang guru mudah-mudah saja untuk memberikan tugas kepada siswa selama masa pandemi ini. Tapi apakah selama belajar daring ini siswa merasa nyaman? Apakah pelajar dapat memahami materi yang disampaikan guru dengan baik? Apakah pembelajaran daring ini terasa efektif? Apakah para pelajar mampu memahami apa yang disampaikan oleh para guru? Karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Jujur saja, menurut pendapat saya sebagai seorang pelajar, selama pembelajaran daring seperti ini terasa membosankan dan suntuk. Tidak semenyenangkan bila kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kadang ada guru yang memberi nilai tambahan kepada siswa yang bisa mengerjakan soal di papan tulis. Nah, itu bisa memotivasi siswa untuk mengerjakan soal di papan tulis. Jadi mereka berusaha untuk mempelajari materi yang ada, berlomba-lomba untuk mengerjakan soal. Itu merupakan motivasi yang terbaik sih. Itu berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman saya waktu pembelajaran sebelum pandemi seperti saat ini. Dan mungkin kita juga merasa bosan karena tidak dapat bertemu dengan teman-teman ataupun guru. Jadi kita tidak bisa men-sharing pengalaman kita satu sama lain. Selama belajar daring ini, begitu banyak hambatan dan rintangan yang kita hadapi sebagai seorang pelajar. Contohnya masalah handphone. Terkadang pada saat mengerjakan tugas, sinyal suka tiba-tiba hilang, atau tiba-tiba kuota habis karena kita belum mengecek kuota isinya, atau tiba-tiba HP kita error dan tidak bisa dibuka karena terlalu banyak file yang menumpuk di dalam HP kita. Nah, ataupun kita kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru-guru kita. Menurut saya itu merupakan kendala yang umum dialami oleh para pelajar di Indonesia selama pembelajaran daring seperti ini. Kecuali jika kamu mengikuti les pembelajaran di aplikasi tertentu. Nah, tentu itu akan mempermudah kamu. Banyak pelajar yang sering mengeluh tentang kuota. Ya, bila melakukan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Zoom, YouTube Streaming, itu akan lebih cepat menghabiskan kuota kita dan akan lebih cepat terkuras kuota pun ya. Nah, sekarang saya mempunyai beberapa cara agar pembelajaran daring ini bisa lebih efektif dan nyaman berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman saya. Pertama-tama, kenali dulu cara belajar kamu. Apakah termasuk seorang yang belajar secara audio, visual, atau kinestetik? Tapi ada juga sih yang belajar secara audio visual. Lalu, lakukanlah peregangan selama 5-10 menit setiap 45 menit sekali. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dengan melakukan peregangan, otomatis kita akan melenturkan dan melemaskan otot-otot kita agar tidak terlalu kaku. Jadi kita akan merasa lebih tenang dan lebih segar. Oke? Dan jangan lupa matikan notifikasi di handphone kalian. Kenapa? Karena jika ada notifikasi dari aplikasi tersebut di handphone kalian, maka fokus kita otomatis akan teralihkan begitu saja. Misal ada chat dari teman-teman yang ngajak ngobrol. Sekarang siap. Mana yang PS-nya? Teman 50. Mana apa sih? Oh ini nih, 46. Oke, kita sekarang. Hai, Ira nih. Assalamualaikum, Ira. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Alista, aku mau curhat. Kenapa? Kamu tahu kan gebetan aku si Divan itu? Ya kenapa? Ternyata selama ini aku cuma dianggap teman sama dia. Oh, parah banget. Kan kamu sekarang udah sering kode, udah sering makan bareng, jalan bareng. Masa sering main, masa gitu sih? Kamu lagi ngapain, Al? Apa lagi? Apa sih? Aku sakit hati, Alista. Aku sakit hati. Itu terus gimana gini sekarang? Iya, jadi dia itu Atau chat dari gebetan atau apa gitu, atau ada notifikasi dari youtuber favorit kalian jadi kalian nonton videonya, atau scroll timeline Instagram atau Twitter sampai lupa waktu, mulai dari 5 menit ke 10 menit, 15 menit, dan akhirnya berjam-jam. Apa sih? Banget. Cantik banget. Oh, you t-shirt. I love you. Oh, yang dasar nih, TikTok iya. Instagram kan ya? Ini foto baru. 2,000 years later. Jangan berbuat sih, berarti ini jam 10 udah. Udah, untuk gak paham. Rebahan aja. Udah, aku mau tidur. Dan akhirnya waktu kita terbuang sia-sia, dan yang bisa kita lakukan hanyalah menyesal. Lalu jangan menunda-nunda tugas, karena bila kita menunda-nunda tugas, maka kita akan merasa terbebani dan merasa dihantui oleh tugas-tugas yang menumpuk tersebut. Jadi jangan sampai kalian menunda tugas, kerjakanlah secepatnya, lebih cepat, lebih baik. Lalu ini yang paling penting, kalian harus mengenali tipe mengajar guru kalian, sifat-sifatnya mungkin, karena setiap guru itu berbeda cara mengajarnya. Jangan lupa ya, kalian harus mengenali guru-guru kalian terlebih dahulu. Oke? Jadi jangan merasa terlalu terbebani dengan adanya pembelajaran secara daring ini. Nikmati saja dan jalani dengan ikhlas dan penuh semangat. Oke, intinya jangan lupa mempelajari kembali materi-materi yang telah diajarkan guru kalian di YouTube, website atau aplikasi. Pokoknya kalian harus mandiri, oke? Dan jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa kembali sekolah, bermain bersama dengan teman-teman, belajar seperti biasa, dan melakukan kegiatan seperti biasanya. Nah, itulah beberapa cara atau tips yang dapat saya berikan agar dapat melakukan pembelajaran dari ini lebih efektif dan lebih nyaman berdasarkan pengalaman saya dan juga teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang menyinggung atau tidak mengenakan di hati teman-teman semua. Dan semoga apa yang saya sampaikan dalam argumentasi ini bisa memberi manfaat dan memberi inspirasi kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang diperintahkan. Dan jangan lupa juga dukung saya ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.